Kalian pecinta kamera? Kalau emang benar, kalian nggak boleh ketinggalan semua informasi yang dibawa di Shutter News kali ini. Seperti biasa, sebelum masuk informasi pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto Ramadan, di mana hadiah utamanya adalah Sony ZV-E10. Buat ketentuan lengkapnya, buat kalian yang pengen ikutan, silahkan cek video announcement kita. Tapi lombanya ini powered by preset creator kita, yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini, karena udah powered by AI yang bisa auto-select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat kalian yang udah punya presetnya, kalian free buat ikutan lombanya tanpa dipungut biaya apapun. Tapi kalau kalian belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Informasi pertama ini ada dari DJI yang mulai rame dirumorkan bakal meluncurkan beberapa produk baru, dan ini seru banget. Kalian jangan sampai ketinggalan. Kalau kita lihat dari thenewcamera.com disebutkan kalau DJI sedang mempersiapkan 7 produk baru yang siap untuk diluncurkan. Produk tersebut adalah Avata 2, Goggles 3, RC Motion 3, Remote Controller 3, dimana berarti yang gue sebutkan barusan itu semuanya berkaitan dengan Avata ya, harusnya barengan gitu, karena itu untuk penggunaan si Avata 2. Lalu ada juga DJI RS4 dan juga RS4 Pro, dan yang sangat menarik buat gue pribadi, itu adalah Ronin 4D Mini. Avata juga seru sih menurut gue expect mungkin dia akan menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dari versi yang sebelumnya, flight lebih lama, dan mungkin yang bakal seru adalah kalau dia punya fitur diving tanpa harus masuk ke mode manual. Karena gue nggak bisa main FPV manual gitu ya, gue bukan yang into FPV banget, jadi kalau misalkan itu bisa, pasti akan sangat menyenangkan. Tapi Ronin 4D ini menurut gue bakal lebih seru lagi kalau sampai ada versi terjangkaunya. Karena ya dia kamera cinema yang mahal yang gue belum pernah kesempatan buat nyobain, dan kalau ada versi yang lebih budget friendly-nya, mungkin akan lebih mendekatkan gue untuk nyobain kamera tersebut gitu. Walaupun info ini sebenarnya agak meragukan ya, karena di list serupa karena list serupa tentang produk-produk ini itu juga dipublish di akun X-nya Igor Bogdanov, yang sayangnya kalau di tweet-nya dia atau di X-nya dia itu listnya cuma nyampe RS4 Pro, RS4 Pro gitu ya. Dan di listnya dia itu cuma ada 6 gitu. Sedangkan di The New Camera ini dia listnya ada sampai 7 karena nambah satu si Ronin 4D Mini tadi. Igor Bogdanov ini berkali-kali memberikan leak yang luar biasa akurat. Tapi ya kali ini gue berharap dia agak miss, dan gue berharap The New Camera yang benar. Walaupun kalau dari segi presentasi akurasi, Igor Bogdanov jauh lebih tinggi dari The New Camera. The New Camera tuh banyak yang agak, rumor-rumor dia yang sebelum-sebelumnya ya, itu banyak yang agak terlalu jauh juga. Jadi ya, kita tunggu aja. Only time will tell. Lanjut, kita masuk ke Viltrox yang mulai banyak foto-foto bocoran yang beredar lagi. Di thenewcamera.com itu ada beberapa foto Viltrox Luna 30-300 mm T4 yang ganteng abis. Terlihat kalau si lensanya ini terpasang pada kamera Red atau Nikon mungkin. Kayaknya sih di situ pakai PL mount juga, PL mount. Dan ini adalah lensa yang cukup unik menurut gua, karena ini lensa zoom cinema yang sangat-sangat sapu jagat. Mantep banget tuh. Lensa sapu jagat cinema gitu kan. 30-300 mm, 10 kali zoom. Luar biasa gitu. Lalu di Fuji Rumors itu muncul juga bocoran dari lensa low budgetnya si Viltrox ini, yang lebih kita tunggu-tunggu lagi, karena lebih masuk akal buat kita beli gitu ya. Kalau yang sinemanya paling masuk Indonesia juga nanti bentuknya pre-order biasanya, karena target marketnya sangat-sangat niche. Tapi kalau yang ini, gue yakin bentaran juga batch 1 bakal kelar gitu ya. Seperti biasa. Dan di sini kalau kalian lihat dari gambarnya, menurut gue kalau kalian lihat dari gambarnya, ini ada lensa 56 f1.7-nya APS-C yang dipasangkan ke kamera Fujifilm di situ, dan juga 40 mm f2.5 yang dipasangkan dengan kamera Nikon ZF kayaknya ya. Dan menurut gua dari tampangnya sendiri si 56 mm ini gua rasa emang cocok banget dipasangin di X-T30 kayak yang terlihat di gambar tersebut. By the way, karena kita udah masuk ke X-T30 tadi, yang menurut gua bakal oke juga buat bridging ke informasi yang selanjutnya. Lanjut, ini ada rumor seputar kamera lanjutan dari X-T30.
Udah ada beberapa web yang bahas dan sepertinya semua setuju kalau Fuji akan skip X-T40 dan langsung ke X-T50. Mengutip dari thenewkamera.com lagi, kamera ini bakal diluncurkan bersamaan dengan lensa kit baru 1650 f2.8 sampai 4.8 Fujinon. Belum ada info spek detail juga soal kameranya ini, tapi gua rasa cukup aman buat memprediksi kalau dia bakal bawa sensor 40 megapiksel yang merupakan sensor terbarunya Fuji dan juga X prosesor 5 yang merupakan prosesor terbarunya Fujifilm juga. Dulu kalau kita lihat sejarahnya X-T30, itu juga sama ya. Dia itu mirip banget dengan X-T3 yang dikecilin aja dengan sedikit pengurangan spek dan ya mungkin dari functionality karena nanti kecil dan jadi panas ya di situ pengurangannya gitu. Tapi secara spesifikasi akan jadi kamera yang menarik banget dan X-T50 akan masuk akal kalau dia menyerupai X-T5. Kita tunggu aja, gue sendiri excited banget sama kamera ini dan mungkin gue akan bikin video terpisah juga yang bahas kamera ini karena sebenarnya ada beberapa ekspektasi yang lumayan menarik juga buat kita bahas gitu dan mungkin kemungkinan besar gitu ya kalau dari ekspektasi gue paling nggak bakal dibawa di kamera ini. Terakhir ini ada informasi dari Sony Alpha Rumors seputar Viltrox yang bakal hadir di gelaran NAB Show 2024. Ini jadi pengingat ya, kita sebagai kamera entusias wajib pantau acara yang satu ini. Biasanya banyak produk-produk seru yang hadir di pameran ini, entah dari brand besar atau brand-brand kecil dengan inovasi-inovasi yang sangat menarik. Walaupun ini agak aneh sih, biasanya abis CES itu baru langsung NAB gitu ya, jadi di awal tahun, sekarang malah dibuat di bulan April. Karena kalau dulu masuk akal, karena dia sama-sama di Las Vegas gitu ya, jadi abis CES langsung NAB gitu kan, orang yang sama bisa lanjut yang tertarik dengan kamera, tapi sekarang malah ada di bulan April. Nggak ngerti kenapa, tapi gue sih nggak ada rencana ke sana juga. Tapi kita pantau aja dari update orang-orang yang datang ke sana. Biasanya langsung banyak liputan dari YouTuber-YouTuber luar juga akan produk-produk yang menarik di NAB Show tersebut. Dan ya, paling itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.